Oke, selanjutnya adalah melakukan gerakan untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ya, kita awali dengan pada sendi yang proksimal, yaitu pada skapula. Karena kondisinya masih fleksit, maka kita akan memberikan gerakan pasif. Ya, kita awali dengan gerakan skapula. Gerakan skapula itu yang kita lakukan pola geraknya adalah anterior elevasi, kemudian posterior depresi, kemudian anterior depresi, dan posterior elevasi. Untuk melatih gerakan itu, kita posisikan pasien posisi tidur miring ke sisi yang sehat. Miring ke sisi yang sehat. Ya. Tangannya ke sini. Ya, kemudian kakinya. Ini. Nah, pertama-tama kita lakukan secara pasif, yaitu menggerakkan skapula, ya. Menggerakkan skapula ke arah anterior elevasi, ya. Kemudian posterior depresi, ya. Dengan gerakan pasif kita lakukan gerakan anterior elevasi, posterior depresi. Bisa kita lakukan pengulangan gerakan sebanyak 5 sampai 7 kali, ya. Kemudian setelah kita melakukan contoh gerakan tersebut, kita suruh pasien untuk melakukan dengan memberikan instruksi kepada pasien. Karena instruksi yang kita berikan itu merupakan stimulus, ya, stimulus pada audionya, sehingga pasien dapat mendengarkan dan nantinya akan dapat mengerti gerakan yang kita lakukan, ya. Sekarang tarik bahunya ke depan dan ke atas, Pak. Ya. Terus, oke. Dorong ke belakang dan ke bawah. Lagi terus, bagus. Tarik ke depan dan ke atas. Ya. Kemudian dorong ke belakang dan ke bawah. Iya. Ya. Kemudian untuk satu pola lagi, yaitu anterior elevasi. Posisi tangannya seperti ini, ya. Oke. Anterior elevasi dan posterior depresi, ya. Oke, sekarang saya berikan gerakan pasif dulu ke arah depan dan ke bawah, kemudian atas dan ke belakang, ya. Begini gerakannya, depan ke bawah, atas ke belakang. Oke, sekarang Bapak tarik bahunya ke depan, ke bawah, terus lagi. Ya. Sekarang ke atas dan ke belakang. Ya, posisinya begini menyilang, ya. Tarik ke depan dan ke bawah. Ke depan dan ke bawah. Ya, ke atas, ke belakang. Iya. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah kita melakukan mobilisasi dan mengajarkan pola gerak yang fungsional pada daerah skapula, kemudian akan kita lanjutkan dengan mengajarkan pola gerak fungsional untuk anggota lengan atas dan lengan bawah dan jari-jari. Posisi terlentang, ya, geser sini. Nah, pada saat melakukan latihan pada anggota gerak atas, ya, kita harus usahakan dengan memberikan instruksi yang itu merupakan stimulus audio kepada pasien, dan kita harus menyuruh pasien untuk melihat gerakan tersebut karena itu merupakan stimulus secara visual. Sehingga dengan adanya stimulus audio dan visual, pasien itu mengenal gerakan fungsional yang tadinya dia miliki tetapi hilang akibat stroke tersebut, sehingga kita harus mengajarkan kembali. Nah, pada saat di tengah range of motionnya, kita akan memberikan aproksimasi untuk memberikan stimulus proprioceptif.
Karena kita ketahui pada kondisi stroke terjadi gangguan proprioseptik, yaitu joint sense berupa sensasi gerak dan sensasi posisi. Ya, kita lakukan dengan pola fungsional, yaitu dengan kita ajarkan dulu pasiennya, ya, kita berikan gerakan pasifnya, ya, dengan memberikan tangan kita pada daerah telapak tangan, ya, posisi begini. Kemudian tangan kita di sini, kemudian kita angkat, pasien melihat angkat tangannya Pak, tapi tetap kita lakukan gerakan pasif karena memang kondisi fleksif tonusnya belum ada. Tapi tetap kita memberikan instruksi kepada pasien karena menjadi stimulus pada dia. Oke, genggam tangannya Pak, ya, angkat, ya, terus putar, arahkan ke telinga, tekuk sikunya, ya, lihat tangannya, lihat gerakannya, lihat ke sana. Oke, bagus, ya. Kemudian buka jarinya, kemudian putar ke dalam, kemudian dorong terus lagi dorong ke bawah, dorong terus, tekan ke bawah, ya, tekan lagi ke bawah. Oke, nah begitu kita lakukan gerakan pasif, ya, dengan selalu memberikan instruksi kepada pasien dan ingatkan kepada pasien untuk selalu melihat gerakannya. Kita ulang lagi, ya. Ya, kita suruh pasien untuk menggenggam, walaupun dia tidak bisa menggenggam, maka kita akan posisikan posisi tangannya menggenggam. Genggam tangannya Pak, ya, terus putar, ya, kita putar, kemudian kita suruh angkat tangannya ke atas, menyilang. Oke, ya, kemudian tekuk sikunya, iya, lihat, oke, bagus. Nah, kemudian kita pindahkan tangan kita, ya, kita tetap melakukan instruksi kepada pasien untuk membuka jarinya, ya, buka. Kemudian kita dorong ke sini, ya, dorong, putar ke dalam, terus lagi tekan ke bawah, terus. Nah, untuk aproksimasinya, ya, pada pertengahan range of motion, maka kita berikan aproksimasi. Angkat tangannya. Nah, pada pertengahan range of motion daripada shoulder dan pertengahan range of motion daripada elbow, maka kita berikan aproksimasi. Kita dorong ke arah aksis sendinya, baik pada elbow kita dorong ke arah sini, kemudian shoulder kita dorong ke arah bawah, ya. Rilekskan. Saya dorong, ya, dia tetap harus melihat tangannya. Kemudian rileks lagi, kita gerakkan lagi ke sampai full, kemudian baliknya tetap pada mid range of motion, pertengahan, kita berikan aproksimasi lagi, ya, dimana elbow ke arah sini gerakannya, kemudian shoulder ke arah bawah, kita fiksasi pada daerah elbownya supaya tetap posisi semi fleksi. Kita dorong, 1, relax, kemudian kita dorong lagi, 2, relax, kemudian turun, ya. Nah, itu untuk pola diagonal fleksi. Nah, sekarang untuk pola diagonal fungsional untuk ekstensi, fleksi dan ADD. Untuk pola gerakan diagonal untuk fleksi dan abduksi, ya. Pertama, kita ajarkan pasien untuk melakukan gerakan seperti ini, ya. Ini, ya. Walaupun dalam keadaan fleksif, tetap harus kita berikan instruksi, ya. Oke, beri posisi begini, ya. Buka jarinya, terus, ya, putar keluar, angkat, iya, terus lihat, terus gerakan ke atas. Iya, bagus. Kemudian balik, genggam, tarik ke dalam, terus tarik lagi. Iya, bagus. Iya. Kita ulang lagi. Pada pertengahan range of motion kita akan berikan aproksimasi. Angkat. Oke, tahan. Kita berikan aproksimasi, ya. Pada setengah
elbow fleksi, dan pertengahan range of motion shoulder fleksi. Kita berikan aproksimasi. Setelah itu kita lanjutkan gerakannya ke arah atas. Kemudian kita balikkan lagi. Lihat gerakannya, ya. Genggam, angkat, tarik, ya, terus lihat. Bagus. Relax, tahan. Kita berikan aproksimasi, ya. Ingat shouldernya kita berikan aproksimasi ke bawah, elbownya sesuai dengan aksis dari tulangnya, ya. Aproksimasi sekali, kemudian 2 kali, kemudian balik. Oke.